Kalaupun pemilu tetap dilaksanakan, maka tentu pasti tidak jurdil, tidak jujur dan adil, terutama adilnya, karena satu pasangan menarik diri. Itulah sebabnya kemudian undang-undang pemilu kita mengatakan kalau menarik diri dalam proses seperti itu, mengundurkan diri maka bisa dipidanakan. Nah, Demikian juga kalau menarik diri menjelang pemilu putaran kedua, kalau seandainya ada run of election, itu juga bisa dipidanakan. Nah, ini saya katakan dari sisi teknis dan dari sisi hukum sesungguhnya tidak ada pengaruhnya. Dari sisi teknis rekapitulasi masih tetap bisa berlangsung dan kemudian hasilnya sudah diumumkan ya, dan itu sah. Dari sisi hukum juga tidak ada pengaruhnya karena kemudian hasil yang diumumkan itu tetap sah sampai kemudian ada review dari Mahkamah Konstitusi kalau seandainya ada komplain atau keberatan. Kalau tidak ada komplain dan keberatan selama 3 kali 24 jam yang akan kita tunggu nanti Jumat besok, maka sesungguhnya apa yang dihasilkan KPU sah. Pada tanggal 20 Oktober kita akan memiliki presiden dan wakil presiden yang sudah diumumkan. Oke. Seperti itu kira-kira. Bang Margarito, ada implikasi hukumnya tidak? Kalau tadi Mas Revi mengatakan tidak ada pengaruh apapun ketika ada yang menarik diri saat proses rekapitulasi berlangsung. Saya berpendapat sebaliknya dengan Bung Refli ya, dengan menghargai beliau. Sebab saksi wajib hadir dalam rekapitulasi perhitungan suara. Wajib. Saksi pasangan calon. Satu. Yang kedua, bila dalam rekapitulasi, rapat rekapitulasi, saksi pasangan calon dan atau Bawaslu mengajukan keberatan. Tentu saja apa yang akan yang dikeberatan itu wajib ditindaklanjuti oleh KPU. Wajib. Artinya tidak boleh Pasal ada pembiaran. 154 ayat 3. Oke. Wajib. Jadi menurut saya ada konsekuensi. Konsekuensinya apa? Konsekuensi pada kecukupan dan ketidakkecukupan prosedur pelaksanaan pleno itu. Nah, hanya memang saya mengakui betul bahwa ini hanya sebatas pada konsekuensi prosedur, tidak pada substansi. Oke. Andaikan seperti Refli bilang tadi, bahwa andai nanti di Mahkamah Konstitusi direview, maka paling banter disuruh katakanlah pleno lagi dan tidak mengubah angka. Oke. Cuman itu paling banter. Tidak mengubah angka, sama sekali tidak mengubah angka karena tidak berkaitan dengan angka, hanya prosedurnya tidak cukup. Artinya yang sudah diketok palu oleh KPU walaupun iya. tanpa 2 saksi itu tetap sah. Ya, harus dianggap sah. Oke. Itu prinsip hukum, harus dianggap sah. Harus dianggap sah, tetapi itu akan menjadi argumen dari pihak yang katakan dalam tanda petik merasa keberatan dengan hasil itu untuk